Pernahkah tangan kalian merasa panas ketika tersentuh dengan penggorengan? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Assalamualaikum. Halo sahabat rumah belajar. Berjumpa lagi dengan saya Amelia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang secara alamiah berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Terdapat 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama, konduksi atau hantaran, kedua, konveksi atau aliran, ketiga, radiasi atau pancaran. Pertama, konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada zat padat. Perhatikan animasi perpindahan kalor secara konduksi berikut ini. Sebatang logam dipanaskan pada ujung A, kemudian dalam beberapa menit ujung B juga terasa panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari simak tayangan animasi berikut. Ketika ujung logam A dipanaskan, partikel-partikel dalam logam ikut bergetar. Sesuai teori kinetik partikel, partikel-partikel yang bergetar akan memindahkan sebagian energi kalor kepada partikel di sebelahnya. Kemudian partikel yang mendapatkan kalor akan ikut bergetar dan menumbuk partikel di sebelahnya juga. Demikian seterusnya hingga terjadi perpindahan kalor dari ujung A ke ujung B. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menyentuh ujung penggorengan terasa panas, telah terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Kedua, konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis zat. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Perhatikan animasi perpindahan kalor secara konveksi berikut ini. Ketika air dipanaskan akan terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari perhatikan animasi berikut. Ketika air dipanaskan, partikel-partikel air yang mendapatkan kalor akan naik ke atas, dan partikel air yang dingin akan turun ke dasar bejana untuk mendapatkan kalor yang sama. Hal ini terjadi karena perbedaan massa jenis partikel-partikel tersebut. Bila suhu naik, massa jenis zat cair mengecil, dan bila suhu rendah, massa jenis zat cair lebih besar. Kejadian ini akan terus berlangsung hingga semua partikel akan mendapatkan kalor yang sama, sehingga membentuk seperti aliran. Ketiga, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya, sinar dan panas matahari sampai ke bumi. Mari kita simak animasi berikut ini. Sinar dan panas matahari sampai ke bumi melalui pancaran secara langsung. Nah, sahabat rumah belajar sekalian, sekarang kita sudah paham perpindahan kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga pemaparan materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.